Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kodok yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan yang umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus yang paling utama, kita bersyukur Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah dan nikmat menuntut ilmu agama. Ini nikmat yang paling berharga yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, ibadah dan juga menuntut ilmu agama ini terus Allah anugerahkan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat tering salam marilah kita sampaikan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tak bisa istiqomah melaksanakan sunnah Nabi semampu kita bisa. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita bisa bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada 7 prinsip ya. Ini serangkuman dari pelajaran kita 24 tahun ya, kita udah ngaji ya, kita ngaji di Al-Falah ini mulai dari 2002 ya. Jadi kita rangkum semua itu yang menjadi 7 prinsip yang kalau ada bukan 7 habit, itu kan ini sekarang 7 prinsip ya dalam kehidupan orang manusia, khususnya orang beriman, agar jalan kita ini menuju Allah itu menjadi lebih mudah dan tenang ya. Jadi prinsip kemarin yang pertama, ini yang pertama dan utama kita udah bahas sebagian ya. Jadi bahwa hidup kita adalah ibadah, ini prinsip yang paling pertama ya, bahwa hidup kita ini adalah ibadah ya, tujuannya adalah ibadah. Adapun dunia itu sarana, bukan tujuan ya, sarana atau alat. Nanti pada prinsip kedua nanti kita bahas bahwa dunia itu adalah ujian. Jadi gitu. Ini prinsip pertama itu. Jadi kalau hidup ini kita sudah seperti ini pandangannya, konsep hidup kita, prinsip hidup kita aman, tenang, damai. Bukan gak ada masalah. Ya, bukan gak ada masalah. Mungkin banyak masalah. Tapi masalah itu tidak membuat kita menjadi stres. Ya, masalah itu membuat kita makin kuat. Masalah itu membuat kita makin hebat. Sehingga kita tidak akan lari dari masalah. Justru kita akan menghadapi masalah itu. Jadi gitu. Karena kita sudah punya fondasinya kuat. Nah, mengapa masalah itu sering menjadi masalah? Yang bikin orang stres, sedih, takut, ya, depresi. Itu gara-gara apa? Fondasinya lemah. Pantas akhirnya mereka menjadi lari dari masalah gitu. Nah, jadi gitu. Jadi nggak siap menghadapi masalah. Kalau kita begitu fondasi kita sudah kuat, ya cara pandang kita terhadap kehidupan ini sudah benar, masalah itu kita nggak takut, malah kita hadapi. Karena justru masalah itu akan membuat kita menjadi itu sarana ibadah juga gitu loh. Nah, jadi kalau udah prinsipnya hidup adalah ibadah, semua yang terjadi dalam hidup itu adalah ibadah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup itu nggak ada masalah sama kita. Orang dia juga ibadah kok, cuman hanya variasinya aja yang beda. Yang saya bilang kemarin, yang 3 variasi itu, yang kita harus naik level. Ya, ibadah yang paling sempit, ibadah yang lebih umum, ya, ibadah yang paling umum. Nah, kita harus naik level itu. Apalagi kita sudah senior ini. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi karena
hidup ini adalah ibadah, jadi masalah pun itu adalah ladang ibadah kita juga. Kalau udah konsepnya udah bener, karena masalah itu adalah juga bagian dari sarana ibadah itu, atau jalan menuju ibadah, maka kita nggak akan lari dari masalah. Gitu loh. Tapi kalau kita menganggap masalah itu adalah masalah juga, nah, akhirnya ya itu menjadi berat. Akhirnya jadi stres lah, depresi lah, macam-macam lah. Ya. Ya bukan hanya masalah, termasuk juga nikmat dunia juga. Ya, hidup ini kan cuma ada dua, masalah dan nikmat, kan gitu. Nah, kita pun juga nanti mengalami bahwa karena nanti dunia ini juga adalah ujian tadi, ujian yang sifatnya nggak enak, itu akan jadi ibadah, ujian jadi enak pun ya ibadah juga. Itu nggak ada masalah juga begitu, makanya nggak akan terlena juga kita dengan nikmatnya dunia. Justru dengan nikmat itu kita makin menjadi ibadah lagi. Jadi begitulah konsep kehidupan harusnya. Kalau ini udah kita pegang, insya Allah damai hidup ini. Ya. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, mau enak, alhamdulillah, nggak enak pun, alhamdulillah juga. Makanya sahabat-sahabat dulu bukan hanya dapat nikmat aja, alhamdulillah, dapat musibah pun mereka, alhamdulillah juga. Karena itu semua sarana ibadah gitu loh. Makanya konsep ini kalau udah bener, damai. Jadi stresnya kita, saya bilang dulu, karena salah fokus. Kita sering takut, kita sering sedih, kita sering stres. Ya, kita sering khawatir, sering gelisah, sering galau, karena kita salah fokus. Allah ciptakan kita untuk ibadah, dunia sebagai sarana, kita balik. Dunia jadi tujuan, ibadah jadi semacam ya sekedarnya doang. Makanya banyak orang punya prinsip, ya, carilah dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa akhirat, kan gitu. Ini kan seolah-olah benar, tapi sebenarnya salah gitu loh. Kurang tepat gitu. Islam bukan begitu ngajarkannya. Justru carilah akhirat sebanyak-banyaknya, ibadahlah sebanyak-banyaknya, jangan lupa dunia. Nah, berarti apa? Fokusnya adalah fokus ibadah, fokusnya fokus akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi gitu. Nanti ini prinsip yang ketiga atau yang keempat nanti. Jadi kehidupan yang sesungguhnya bukan di sini, kehidupan sesungguhnya setelah mati. Itulah yang benar-benar hidup itu setelah mati itu akan terbalik gitu loh. Konsepnya terbalik. Kalau konsep kita pikir inilah hidup, mati ya mati. Bagi kita enggak. Sesungguhnya kehidupan itu adalah after death. Itulah kehidupan. Kalau di sana kau menangis, itulah penderitaan yang sesungguhnya. Kalau di sana kau ketawa, itulah ketawa yang sebenarnya. Di dunia nih kau nangis, itu bukan nangis yang sebenarnya. Fake dia, hanya palsu. Kalaupun kau ketawa di sini, itu bukan ketawa yang sebenarnya. Karena habis nangis kau bisa ketawa, habis ketawa kau bisa nangis. Kan gitu. Ngis-ngis gula Jawa, habis nangis langsung ketawa, kan gitu kita dulu kan. Nah, lagu kita kecil-kecil kan. Nah jadi gitu. Kalau di akhirat setelah kematian enggak ada istilahnya kau habis nangis kau ketawa. Kau ketawa kau terus sampai ketemu Allah. Kau nangis kau terus sampai ketemu Allah. Kecuali kalau kita dapat syafaat atau Allah berikan pengampunan kepada dosa-dosa dan kesalahan kita. Balik pada yang tadi. Nah jadi sekarang, akan kemarin saya sudah kasih logikanya sedikit Bu ya. Mengapa kita fokus pada dunia itu menjadi lebih tenang? Karena ya memang Allah ciptakan ruh kita ini datang dari Allah. Kebutuhannya itu ya adalah datang dari Allah. Sehingga kalau kita ibadah seolah-olah kita berada di air. Jadi kalau ikan itu ibadah terus, maka dia berada di air terus. Maka dia ikan itu jadi tenang. Tapi begitu dia mulai fokusnya ke dunia, maka ikan itu semacam seolah-olah kita tarik dia ke darat. Pasti dia akan nggak tenang. Bahkan ujung-ujungnya dia akan bisa, coba taruh ikan di darat, pasti stres. Lama-lama mati. Nah jadi gitulah. Itulah kemarin. Nah jadi balik kita kemarin, jadi konsep kita mulai sekarang, prinsip kita, hidup adalah ibadah. Semua kondisi, semua situasi, ya, semua keadaan apapun itu adalah ibadah semuanya, sarana ibadah. Sementara dunia ini adalah alat saja, hanya sarana. Jadi jangan salah fokus, jangan salah arah. Oke, kemarin kita udah bahas dua, tinggal satu. Kalau bisa naik level Pak ya, kalau bisa sampai kita level yang ketiga, yang saya bilang kemarin ini ibadah hati namanya.
Ibadah pertama namanya ibadah sempit, namanya ibadah mahdoh, ibadah ritual. Ibadah ritual itu istilah bahasa kitanya ibadah mahdoh. Yang ritual, yang banyak hablum minallahnya. Salat, puasa, ya, zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir, ya, kurban, apa lagi? Jadi yang seperti itu kita namanya wudu. Nah, itu semua adalah ibadah-ibadah mahdoh yang aturannya, tata caranya, kadarnya ditentukan sama Allah dan Rasul. Nggak bisa ngarang kita, nggak bisa lebih, nggak boleh kurang. Waktunya tertentu, tempatnya juga kadang-kadang tertentu. Ya, macam haji ya tempat tertentu, nggak bisa kita ngarang. Umroh tempat tertentu, nggak bisa kita ngarang. Nah, jadi gitu. Sholat waktu tertentu, nggak bisa kita ngarang. Sesoleh-solehnya kita, kalau udah habis sholat subuh, nggak bisa kita sholat sunat lagi, kecuali setelah nanti masuk waktu duha. Sesoleh-solehnya kita, habis apa? Habis asar, nggak ada lagi sholat sunat. Nah, kita diatur. Gitu loh. Puasa, sehebat-hebatnya kita, ya, begitu hari tasyrik, ya nggak boleh puasa. Ah, aku pengen puasa tasyrik, ya nggak bisa, Pak. Aturannya ya begitu. Itu namanya ibadah mahdoh, yang diaturnya ketat gitu loh. Nah, itu biasanya lebih kepada hablum minallah. Nah, juga ada nanti namanya ini nih yang mesti kita latih. Anak kita dari kecil saya bilang latih hablum minallahnya, latih ibadah mahdohnya. Harus kita biasakan. Walaupun ghairu mahdoh itu nanti belum dia, karena dia masih muda, dia bertahap. Nah, cuman banyak orang kan fokusnya di sini doang. Sampai mati ini aja yang dia menganggap ibadah. Di luar itu nggak dianggap ibadah kan? Kalau cuma ini aja ibadah, betapa sempitnya ibadah itu. Kan hidup kita kan nggak 24 jam sholat, nggak tiap hari puasa, nggak semua harta zakat kan gitu. Jadi begitu. Jadi ada ibadah yang lebih luas lagi Allah bikin. Nah, untuk itu kita diciptakan. Makanya syarat ibadah itu harus 3 kita. Nah, ini kan kemarin saya bilang ya, kalau 3 ini terpenuhi, maka itu menjadi ibadah. Kalau 3 ini tidak terpenuhi, tidak jadi ibadah. Pertama niatnya dulu, ya kan harus disebut ibadah itu baik yang mahdoh, ghairu mahdoh, maupun yang luas. 3 ini harus dapat. Kalau 3 ini kita pegang, insya Allah semua jadi ibadah. Ya, satu apa? Niatnya kita luruskan. Niatnya benar. Harus apa? Mencari ridho Allah. Istilah kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya mencari ridho Allah. Ya, bahasa sederhananya supaya Allah ridho sama kita. Bahasa Indonesianya supaya Allah sayang sama kita. Nah, kan gitu. Mencari sayangnya Allah. Kalau mau disayang Allah, ya ibadah. Kalau ibadah supaya disayang. Kan ini konsep yang sederhana sama anak-anak kita. Nah, mari kita sholat, nah, supaya Allah sayang sama kita. Nah, ayo kita puasa supaya Allah sayang sama kita. Anak-anak itu konsep sayang, itu udah paham. Bahasa Arabnya ridho. Jadi gitu. Bahasa Arabnya apa? Ridho. Jadi gitu. Cinta. Bisa juga. Jadi supaya Allah ridho sama kita. Itu yang pertama. Jadi sholat kita harus cari ridho Allah. Puasa kita harus cari ridho Allah. Sedekah kita, zikir kita, baca Quran kita, haji kita, umroh kita. Semuanya. Kalau udah niatnya benar, maka dia menjadi dalamnya dulu. Yang kedua, ikut aturan. Kalau istilah kita orang ikut sunnah. Kalau saya lebih senang ikut aturan gitu loh. Karena kalau makna sunnah ini kadang-kadang udah disalah pahamkan orang gitu loh. Ya, jadi begitu. Jadi sikit-sikit kalau nggak sunnah, kalau nggak gitu nggak sunnah gitu. Padahal sunnah itu luas juga. Jadi sunnah itu seolah-olah hanya ikut persis seperti Nabi baru sunnah. Kalau tak persis, tak sunnah kan? Nah, ini kadang-kadang bahaya. Makanya kalau tak dibikin Nabi, tak sunnah kan gitu. Karena banyak hal yang nggak dibikin Nabi juga ikut sunnah, asal sesuai dengan prinsip umumnya. Jadi begitu. Ya tetap yang rigid, iya, tapi tidak serigid yang seperti kita pahami. Makanya makna sunnah ini kadang-kadang saya lebih senang hadis aja lah, sesuai hadis gitu, lebih enak. Gitu loh. Ya karena sudah makna sunnah ini sudah dianggap
Dibikin orang menjadi milik kelompok tertentu gitu loh. Jadi, kalau kelompok itu sunnah, kalau ini nggak sunnah, ini akhirnya menjadi apa, repot kita. Nah, jadi gitu. Jadi ikut aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kalau ikut aturan, maka dia menjadi ibadah. Cuman kalau ibadah apa? Ibadah mahdo aturannya ketat. Kalau ibadah ghairu mahdo aturannya lebih longgar, lebih umum. Gitu. Itu yang kedua, harus ikut aturan. Jadi sebagus apapun niat, kalau nggak ikut aturan, nggak jadi ibadah. Sebagus apapun niat. Apalagi itu ibadah-ibadah ghairu mahdo. Maling, niatnya lillahi ta'ala. Loh, ya ada aja bisa jadi orang kan. Kenapa? Dia mau ngasih anak makan anak istrinya, dia maling. Tapi apa? Kok nggak ikut aturan? Nggak bisa. Bagaimana mungkin Allah ridho terhadap sesuatu yang melanggar aturan Allah, aturan Rasul? Nggak bisa. Nah, maling untuk apa, film-film namanya apa itu? Robin Hood. Nah, itu nggak bisa itu. Bantu orang, nggak bisa. Niatnya benar, jalannya harus benar. Itu yang kedua, ya. Jadi harus ikut aturan. Ini yang ketiga, ini hal yang lebih umum lagi, gitu. Ya, di samping niatnya benar, jadi efeknya pun harus benar juga, gitu. Harus berefek positif juga, jangan berefek negatif. Terutama ini hal-hal ibadah yang bersifat ghairu mahdo. Nah, jadi ketika ada pilihan nanti efeknya nggak benar, ya bagus, nggak usah gitu loh. Walaupun bisa jadi itu bagus, ya udah ikut aturan, tapi bisa efeknya negatif, ya jangan, karena bisa berbahaya, itu bisa menjadi rusak nilai ibadah itu. Kawin lagi, niatnya lillahi ta'ala, betul Pak? Iya kan? Bu, dua cukup ikut aturan, dia ya nggak akan zalim lah dia, ini pokoknya udah cukup hartanya apanya tapi nanti efeknya bisa nggak bagus, ya gara-gara itu rumah tangga bubar. Harus diukur juga itu, jangan sampai nggak diukur. Ini ibadah ghairu mahdo Pak, kalau ibadah mahdo enggak, kalau ghairu mahdo tuh begitu, efeknya gimana ini? Oh, ini efeknya bisa negatifnya lebih besar, ya mudorotnya lebih besar. Makanya ada kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Mencegah kemudorotan lebih baik daripada mengambil manfaat. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kalau ada satu hal ini bagus nih. Tapi apa? Ada manfaatnya besar, tapi apa? Mudorotnya besar, lumayan. Nah, ini jangan. Nah, gitu. Walaupun niatnya benar, walaupun aturannya nggak dilanggar, tapi apa, nanti ini bisa efeknya negatif, efeknya bisa menjadi apa bahasa kitanya, membawa mudarat. Ya contoh, misalnya tadi itu salah satu contoh, misalnya makanya mengapa para ulama ya sebagian besar sepakat rokok itu bisa jatuh haram. Aturan jelasnya kan mungkin nggak dilanggar, kan di zaman Nabi nggak ada rokok. Mana ada rokok zaman Nabi? Jadi nggak bertentangan dengan sunnah secara langsung, bahasa kitanya. Dari gitu, ya. Mana ada? Yang haram tuh apa? Yang haram tuh babi, arak, ya bangkai, darah, atau barang yang mencuri. Kalau rokoknya nggak mencuri, tapi apa? Rokok itu ada manfaatnya. Ya, bisa bikin ya kita happy, bisa ini. Tapi apa? Banyak mudorotnya. Maka dalam ayat kan apa ya? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya, apa kata Allah? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu surat 2 ayat 219. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, judi. Ada kebaikan di dalamnya. Ya, ada kebaikan. Tapi apa? Ithmuhuma, buruknya, dosanya, ya mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya.
Makanya ulama sepakat memang ada manfaat rokok, tapi mudorotnya itu lebih besar. Walaupun tidak ada larangan langsung, ya, tapi mudorotnya, makanya ulama mengharamkan. Gitu dalam konteks itu. Jadi yang ketiga, terutama ya tadi saya bilang hal-hal yang bersifat bukan mahdoh itu mesti ada pertimbangan efeknya gimana. Kalau banyak negatifnya, walaupun ada manfaatnya, darul mafasid muqaddamun. Mencegah apa? Mencegah kumul. Itu kaidah usul fikih, Pak. Ya, memang dia tidak haram. Tapi apa? Kadang memang dia mungkin boleh. Tapi kebolehannya lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Ini kan menjadi pertimbangan, apa? Pertimbangan hukum. Makanan halal dia, Pak. Tapi kan ada satu lagi pertimbangan ya, bukan sekedar halal. Makanya kalau makan dia bilang apa? Halalan, thayyiban, bukan hanya halal. Nah, thayyiban itu apa kan? Dari si manfaat. Walaupun halal tapi dia mudarat sama kamu, ya jangan kamu makan. Makanya gula itu bagi orang yang diabetes menjadi apa? Menjadi salah, nggak benar, bisa berdosa. Kenapa? Karena nggak toyib, walaupun halal. Rumput halal nggak, Pak? Halal nggak? Makan tuh rumput. Kan cuman memang dia halal tapi tidak toyib. Maka yang ketiga khusus untuk yang ghairu mahdoh ada apa, Pak? Jadi dia tidak berefek negatif, dia tidak membawa mudarat. Dan ini sifatnya personal. Mudarat di sini belum tentu mudarat di sana. Toyib di sini belum tentu toyib di sana. Bagi orang yang tadi yang tidak sakit gula, gula itu toyib. Tapi bagi orang sakit gula dia menjadi tidak toyib, maka tinggalkan. Jadi apa tadi, Pak? Jadi umumnya, jadi harus tambah satu lagi. Jadi apa? Satu, niatnya. Yang kedua, caranya. Yang ketiga, efeknya. Ya, jadi begitu efeknya banyak negatifnya, walaupun boleh, bagus kita tinggalkan. Begitu. Nah, balik kita pada manfaat bicara kita tadi. Jadi ibadah yang kedua, jadi sudah masuk di ibadah pertama ya. Jadi ibadah mahdoh yang aturannya jelas, rigid. Ya. Masuk kita pada ibadah yang kedua. Nah, ibadah yang kedua sebenarnya ibadah yang sifatnya umum. Namanya ghairu mahdoh. Makan, minum, tidur, bisnis, rumah tangga. Apalagi? Bersosial, bermuamalah, berpolitik, berekonomi, mengurus negara. Apapun namanya, olahraga. Itu semua bisa jadi ibadah. Ini namanya ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah asal ikut tiga yang tadi. Jadi kalau kita makan niatnya lillahi ta'ala, makannya ikut aturan. Yang ketiga, makannya tidak membawa defek negatif. Ya, tidak membawa mudarat. Begitu mau mudarat, walaupun dua, tapi jangan. Nah, saya bilang tadi, nggak toyib dia. Rumah tangga, niatnya ibadah, ya kan, harus ikhlas. Ya Allah, aku nikah ini karena cari ridhomu. Karena cari ridhomu, rumah tangga harus ikut aturan. Kan begitu, harus ikut aturan. Nggak bisa kita. Cuman ada anekdot kan, ya dia kawin lagi, dia nggak cerita sama istrinya. Karena nggak cerita, kan harus ikhlas. Ikhlas kan nggak boleh tahu orang. Nah, itu nggak betul juga, Pak. Nah, kan ada yang begitu, ya nggak masuk itu. Ya harus ikut aturan. Jadi nikah terus diumumkan, nggak boleh ada nikah apa? Nikah diam-diam, nggak bisa, Pak. Nikah diam nggak bisa. Harus orang tahu. Karena kalau orang nanti nggak tahu bisa bahaya, orang bisa suuzon. Jadi orang harus tahu ini istri saya, ini suami saya. Harus begitu. Jangan sampai orang suuzon. Karena dalam Islam, ya suuzon nggak boleh, bikin orang lain suuzon pun nggak boleh juga. Dua-dua harus kita kerjakan. Kamu nggak boleh suuzon, tapi dia membuat perbuatan orang lain suuzon, nggak bisa. Sampai Umar mengatakan kalau ada orang suuzon gara-gara perbuatanmu, jangan salahkan orang itu, salahkan dirimu, kata Umar. Begitu. Tampilannya kemayu, ya, betul. Suka ngelendot-ngelendot, ya, betul. Nah kalau ada orang
bilang dia yang kayak gitu tuh, ya jangan salahkan orang, tampilan kok kayak gitu. Betul Bu? Paham Bu ya? Ini jangan buat politik pula lagi. Jadi salahkan orang. Itu saya bahas kemarin itu dalam apa namanya. Tapi Ustadz kan harus ada bukti. Ya, ini sedikit kita agak. Ini juga harus paham juga kita ilmu. Ustadz harus bukti 4 orang saksi. Ini nggak mengerti, kurang paham. Ya, yang harus bukti itu kalau kita tuduh orang berzina itu baru harus bukti. Dan harus 4 orang saksi. Baik berzina laki-laki antara laki-laki perempuan, termasuk berzina laki-laki dan laki-laki. Harus 4 orang saksi yang adil. Kita bukan menuduh dia berzina, kita hanya menuduh dia tampilannya. Kalau gay itu kan itu apa? Orientasi. Bukan apa namanya? Bukan liwat. Beda. Lewat itu zina laki-laki antara laki-laki. Kalau kita tuduh, kau liwat, itu baru. Liwat pakai to, liwat to. Pakai to. Liwat lewat pula nanti kan, nasi liwat. Nasi liwat apa siapa tuh? Oh, liwat. Liwat. Pakai apa? Liwat to. Dari kata-kata Nabi Lut. Ya, ini jadi dari asal Nabi Lut itu umatnya yang bikin gitu disebut nama umat disebut liwat. Ya, dari kata-kata Lut itu lopok jadi liwat. Di perbuatan umat Nabi Nuh, Nabi Lut disebut liwat. Nah, kalau kita bilang orang zina atau liwat baru harus sampaikan 4 orang saksi. Tapi kalau ini kan orientasi, kita bisa nampak secara kasat mata. Maka dalam Islam kalau ada orang tampilan seperti itu memang tidak dihukum, tapi ditahzir, dia bisa diusir karena bisa mengganggu stabilitas apa namanya masyarakat. Jadi gitu. Maka Islam sangat membenci laki-laki memakai pakaian perempuan, membenci sampai bunyi dilaknat Allah gitu loh. Laki-laki yang seperti perempuan yang seperti laki-laki. Tapi begitu. Walaupun tidak sampai dihukum, bisa ditahzir. Tahzir itu bisa diusir dari kelompok masyarakat. Kau mengganggu masyarakat, kau itu keluar kau. Bisa begitu kita. Walaupun tidak sampai kita menghukumnya. Karena apa? Harus ada saksi kalau dia liwat. Nah, jadi gitu. Balik kita kok jadi lari kisah. Itu kira-kira begitulah. Ya, biar paham. Ya, jadi beragama ini harus paham. Balik kita pada yang tadi. Nah, kalau kita makannya ikut niatnya benar, aturannya benar, efeknya tidak negatif, maka itu jadi ibadah. Semua apa aja perbuatan yang tanda petik ya bisa menjadi ladang ibadah kita. Harus naik level. Nah, kita saya bilang kemarin, pada anak kita pun pelan-pelan kita ajarkan. Nah, sekolah itu bisa jadi ibadah loh. Kalau ibadahnya sudah benar, nanti akan ibadah level 2-nya pasti dapat. Kau sholat cari apa? Ridho Allah. Kalau cari ridho Allah apa? Ya harus ikut aturan. Makan pun kalau cari ridho Allah harus ikut aturan dong. Kerja, kau ngapain kerja? Ikut mencari ridho Allah, jadi ibadah. Kalau kau cari ridho Allah, kalau kerja, maka kerja pun harus ikut aturan. Jadi gitu. Jadi begitu konsep ibadahnya sudah benar, level 1, maka level 2-nya pun menjadi bagus. Mengapa orang, ya maaf ya, dia Pak Haji atau dia bahasa kitanya ya paham agama dan mengerjakan ibadah dengan baik lah. Kalau istilah kita sekarang kan mungkin Pak Haji lah yang paling top. Tapi mengapa korupsi dikerjain? Mengapa nipu juga dikerjain? Maka hal-hal yang buruk dikerjakan. Pesantren, bikin na'udzubillah. Kenapa ada begitu? Orang nggak berani cheating di dalam ibadah, mahdoh. Tapi orang mau cheating di luar itu. Kenapa? Karena menganggap kalau makan, minum, kerja, rumah tangga, sosial, ibadah, politik, ekonomi tidak menganggap itu ibadah. Akhirnya apa? Mereka cheating di situ. Mereka mau nipu, mereka mau zalim, mereka mau melakukan hal-hal yang dilarang. Padahal sama aja. Gitu. Nggak mau dia nipu dalam sholat, tapi dia dilipu di luar sholat dia mau, karena nganggap apa? Di luar sholat itu bukan ibadah. Luar sholat itu juga ibadah gitu loh. Kalau di dalam sholat kau nggak mau nipu, harusnya di luar itu pun kau jangan nipu. Nggak mau bohong ketika puasa. Mari kita berani Pak, puasa-puasa siang-siang coba minum sambil wudhu. Nggak ada yang berani. Kalau niatnya benar ya. Kecuali kalau munafik ya itu mau dia karena niat udah nggak benar.
Makanya orang munafik itu memang dari awal niatnya udah rusak. Coba niatnya bener. Coba. Kumul-kumul, teguh. Ada yang berani coba angkat tangan? Gak ada yang berani, Pak. Kenapa? Karena kita menganggap itu ibadah. Sholat subuh kita bikin 3, atau maghrib kita bikin 2. Isya kita bikin 2, bisa. Lagi kapan? Lagi kapan? Kalau lagi kita musafir. Maghrib kita bikin 2, nggak bisa. Nah jadi kenapa kita nggak mau lakukan itu? Karena kita nggak, ini ibadah, nggak mau kita. Nanti Tuhan marah. Sama, di luar itu pun sama. Kalau kau langgar aturan, Tuhan marah juga. Perempuan-perempuan dalam sholat dia pakai jilbab. Begitu di luar sholat, ketika jalan-jalan dia buka jilbab. Coba, kan terjadi keanehan. Kenapa dalam sholat kau pakai jilbab? Apa alasannya? Apa alasannya? Karena dia menganggap di luar sholat itu bukan ibadah. Jadi dia buka pun nggak apa-apa. Enggak, sama. Kau dalam sholat kau disuruh pakai jilbab sama Allah, di luar sholat pun kalau kau ketemu orang yang bukan mahrammu, kau pun harus menutup auratmu. Begitu aturannya. Makanya kalau ada perempuan tak buka jilbab, ya udah pasti perbuatannya selama itu nggak akan jadi ibadah semua, walaupun niatnya benar. Kenapa? Sudah melanggar aturan. Nah, jadi paham Bu ya. Jadi ini level kita nih. Jadi mulai sekarang jadikan semua ibadah. Makan. Jadi apa tadi prinsipnya 3? Kalau khairu mahdoh cukup 2. Kalau mahdoh cukup 2. Apa tadi? Ya, niat, ikut aturan. Kalau khairu mahdoh tambah yang ketiga. Ya, apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Ya, tidak berefek negatif. Ya, masuk kita pada yang ke level yang ketiga. Ini yang paling penting. Ini yang banyak harus kita latih ya Pak. Apa level ketiga namanya? Ibadah hati. Ini yang berat. Kenapa? Ini nggak nampak Pak. Nggak bisa dipamer-pamerin. Nggak bisa disombong-sombongin. Namanya ibadah hati. Di dalam. Diam kita bisa jadi ibadah. Tapi sebaliknya. Diam kita pun bisa jadi berdosa. Diam tapi hatinya gerutuk. Ini kayaknya bener nih Pak Rahim. Dari mukanya kayak kurang soleh dia. Tak apa-apa diingatnya nih. Padahal dia diam. Tapi dia seujon sama orang. Jadi dosa. Jadi diam bisa berpahala, diam pun bisa berdosa. Hanya gara-gara urusan hati. Nah jadi ini kita mesti latih Pak. Level kita yang sekarang ini yang mungkin kan ibadah mahdoh kita kan udah banyak kurang Pak. Sholat sunat kita udah tua ini kan banyak kurang. Ya, begitu. Puasa sunat kita pun banyak kurang. Jadi gitu. Mungkin kita banyak di rumah, banyak nganggur, banyak apa. Tapi itu bisa kita jadikan ibadah kita. Namanya apa? Ibadah hati. Ini yang hari ini kita tekankan. Ini level yang ketiga nih. Kalau bisa level ini kita top. Dan di sini paling beratnya. Ibadah itu di sini paling berat. 1, 2 mungkin banyak orang lolos. Tapi yang ketiga banyak orang nggak lolos. Nah inilah biasanya Pak yang didalami oleh orang-orang tasawuf. Ya, yang banyak dalam orang tasawuf yang nomor 3, ibadah yang ketiga. Cuman yang nggak benar itu ya sibuk mengutamakan ibadah yang ketiga, lupa 1, 2, nggak bisa. Karena ada yang sampai tersesat bahasa kitanya, sufi yang sesat itu, saya kan sudah sampai sama Allah, akhirnya nggak sholat lagi, yang haram dikerjakan, nggak bisa. Bahasa kita apa? Jadi kalau mau naik level 3, bukan berarti 1, 2, justru 1, 2-nya makin kuat, ikhlasnya makin top, ikut aturannya makin mantap lagi. Bukan malah sebaliknya. Udah makin dekat sama Allah, ibadah hatinya tanda petik udah seolah-olah bersih, dia menganggap boleh melanggar aturan, nggak bisa. Dia mabok, ini kan cuman fisik doang, nggak bisa. Ada tuh yang sampai udah pada level-level sufi-sufi tersesat itu. Ya, jadi yang level 3 apa? Namanya ibadah hati. Kalau istilah lain tazkiyatun nafs, banyak juga istilahnya itu. Pembersihan jiwa.
Ya, jadi gitu. Banyak istilah-istilah itu. Istilah yang lain tasawuf juga banyak, pembersihan hati. Ya, sebelah kita ibadah hati. Kalau saya lebih senang ya menggunakan istilah ibadah hati, amal hati boleh. Ya juga sama dosa hati juga sama. Nah kalau kita sudah senior ini Pak, mari kita latihan ibadah ini, naik level gitu. Jangan sampai lagi apa nama bahasa kitanya masih suka marah, masih suka ngambek, masih dendam, masih iri, masih seuzon. Waduh, udah tua ini, kita udah bau tanah, udah dekat lagi kita menghadap Allah. Ya. Kalau anak muda oke lah, ya bukan berarti boleh, tapi masih bisa lah, namanya juga masih jauh. Ya udah segini masih juga kita bawaannya seuzon, masih juga enggak sabar, masih juga apa bahasa kitanya lagi tuh, cepat tersinggung, cepat marah dan lain. Nauzubillah. Jangan. Kita mesti latih ibadah-ibadah hati. Oke, masuk kepada ibadah hati. Ya. Jadi ini artinya apa? Segala macam suasana hati kita Pak itu bisa jadi ibadah. Apa aja suasana hati itu. Sama kayak tadi. Ya. Apa aja kegiatan kita bisa jadi ibadah. Sama juga nih. Nah, yang ketiga ini juga sama, bisa kita bawa. Mulai sekarang niatkan lillahi ta'ala. Kalau lagi sedih, jadikan itu ibadah. Kalau jadi senang, niatkan ibadah. Jadikan ibadah. Kita takut, jadikan ibadah. Apa lagi? Kita khawatir, jadikan ibadah. Kita suuzon, ya, jadikan ibadah. Gimana ya? Jangan suuzon, maksudnya gitu. Ganti dengan jadi husnuzon. Jadi suasana hati ini, berarti kalau gitu apa? Dalam diam pun kita bisa berpahala. Nanti kita bahas lebih detail-detail lagi, tapi ini prinsip umumnya. Ya. Bagi takut, nah takut apa misalnya? Ibu-ibu takut apa? Suaminya diambil orang. Ya, jadi ibu takut, ya Allah, jadilah tawakal, ya kan, ya Allah. Yang menguasai suami gua, yang menguasai suami aku adalah engkau ya Allah. Sudah kuserahkan sama engkau. Tawakal. Jadi tawakal ya. Serahkan sama engkau ya Allah. Aku tidak menguasai hatinya. Yang menguasai hatinya adalah engkau ya Allah. Kuserahkan semua sama engkau. Oh, udah. Kan lebih tenang. Serahkan sama Allah. Balikkan sama Allah. Jadi gitu Bu. Jadi mulai sekarang ada orang menghina kita, kita tersinggung. Sudah, balikkan sama Allah. Ya Allah, dia menghina aku, dia ini aku. Ya Allah, jadikan ini hatiku yang gak enak ini, aku maafkan dia. Ya, jadi ibadah. Jadi ini ibadah hati ini luas sekali Pak. Jadi apapun jadi ibadah. Orang menghina kita, kita jadi ibadah. Termasuk orang muji kita pun ya gak boleh sombong. Ya Allah, yang dipuji itu sebenarnya adalah engkau ya Allah. Jadi kalau untuk hati ini Bu, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan memuji aku ya Allah. Mereka hanya memuji engkau ya Allah. Akhirnya nggak jadi sombong kita. Jadi ini sangat luas sekali. Mari kita mulai naik pada level ini. Ya. Jadi ada 5 tipenya ya. Tipe dari apa namanya? Dari ibadah hati. Dosanya ada 5 juga. Jadi tipe pertama ini bisa kata keikhlasan. Ya, tipe pertama keikhlasan. Jadi ikhlas itu ibadah hati, Pak. Kita mau apa namanya? Makanya mengapa ibadah pertama itu dipentingkan dulu, yang tadi yang nahdoh itu. Kalau kita sudah biasa ikhlas di dalam sholat, itu insya Allah terbiasa hatinya ikhlas. Makanya dalam kondisi apapun jadi ikhlas. Jadi bahasa kita awalnya ikhlasnya kecil, jadi ini hati kita awalnya ikhlasnya hanya untuk ibadah, akhirnya karena terbiasa ikhlasnya untuk hal-hal yang tadi bersifat dunia, ini ikhlasnya lebih luas lagi. Jadi semua hati itu nanti jadi ikhlas. Nah, jadi gitu Bu. Jadi segini akhirnya semua. Mengapa dimulai dari ibadah dulu? Nah, banyak orang kan enggak, hanya kecil aja dia ikhlas. Yang lainnya enggak ikhlas dia. Makanya ikhlasnya kecil aja dalam hati itu. Ini enggak semua jadi ikhlas. Ini prinsip pertama. Kita masukkan ke dalam hati kita. Apapun yang terjadi, ikhlaskan ya Allah. Karena ini cari ridhomu ya Allah. Aku lepaskan semua. Ini semua cari ridhomu ya Allah. Jadi kembalikan semua kepada keikhlasan kita. Ini ibadah ya Allah. Disakiti orang, ini jadi ibadah. Sakit. Bu, sakit Bu.
Badan kan gak enak, tapi hati ya Allah, kalau sakit ini ya Allah, jadikan ini jadi ibadah. Aku ridho dengan sakit ini. Makanya prinsip yang kedua setelah ikhlas itu adalah ridho. Ya, jadi itu dekat tuh Pak, antara ikhlas dan ridho itu dekat. Kalau ikhlas mencari sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah, itu kan ikhlas. Apa arti ikhlas? Mengerjakan sesuatu, mengatakan sesuatu untuk ridho. Yang kedua, ridho. Ridho itu bahasa, makanya orang sering mengatakan ridho sama ikhlas hampir sama. Padahal sebenarnya beda Pak. Kalau ridho itu ikhlas bahasa kitanya, menerima apa yang Allah tentukan. Apa yang Allah tetapkan kita, bahasa kitanya ikhlas, jadi ridho. Nah, istilahnya ridho. Cuma orang Indonesia suka menyamakannya. Ya ikhlasin aja, itu maksudnya ridhoin aja itu. Ridho itu bahasa Indonesianya rela. Kan saya bilang dulu ya, kata-kata rela dari bahasa Indonesia itu berasal dari kata ridho bahasa Arab. Rela. Itu dulu namanya redla. Bahasa Indonesianya do itu tulisannya apa? DL. DL. Maka Nahdlatul Ulama, ada orang bilang apa? Nadlatul Ulama, itu sebenarnya huruf do. Nahdlatul Ulama. Redo. Jadi menjadi reda. Atau reda bahasa kita. Ada juga ada. Alanya D-nya dihilangkan jadi rela. Jadi itu. Itu cocokologi namanya, Bu. Entah benar, entah enggak ya, kira-kira begitu loh. Dicocok-cocokkan aja lah. Oke. Jadi yang kedua ridho. Apapun yang Allah tentukan kepada kita, sudahlah, pasti itu yang terbaik. Ridho saja. Nah sekarang ridho apa yang Allah tentukan? Sakit ridho, ya susah ridho, apa? Ya kurang-kurang ridho. Apapun perbuatan orang ya Allah, ini semua adalah takdir Engkau ya Allah. Itu yang kedua. Ya apapun sekarang Bu, ridhokanlah. Suami kita menyebalkan agak ini ya sudah ridho lah. Udah tua gini mau ngapain lagi? Gak bisa kita ngubah lagi suami kita Bu. Istri juga itu Pak, suka merepet Pak, udahlah, nggak usah ngubah lagi Pak. Ngelubah dulu ketika masih muda, udah tua udah, mereka akan, ya begitulah, asal jangan bikin dosa aja lah. Ya kecuali kalau merepetnya sumpah serapah jangan. Kalau merepetnya lagi, abang ini gimana sih? Oh ya sudah lah, nikmati aja lah, ridho aja lah, udah begitu. Build-in-nya ya udahlah. Ini abang ini asal gini, wah ya udahlah. Atau istri kita gitu juga, udah sudah. Ya ridho kan saya. Nah yang ketiga adalah tawakal. Apa tawakal Bu? Apa arti tawakal? Ya kita sudah ini serahkan semua Pak. Hampir mirip tuh Pak, ridho sama tawakal mirip tuh. Cuma kalau tawakal setelah kita berusaha, udah berbuat, hasilnya terserah Allah. Sesuai dengan prinsip, sesuai dengan hasil kita, ya Alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Tawakal. Tawakal menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Tapi setelah berusaha dulu, ada namanya ada namanya tawakal, ada namanya tawakal. Beda. Pakai kafnya tasdid, tawakal. Ada tawakal panjang. Kalau tawakal itu menyerahkan sama Allah tapi nggak berusaha. Ini nggak usah serahkan. Kita ada berusaha berbuat baik, tapi udah. Atau kita ada berusaha, ternyata hasilnya nggak sesuai, udah. Berarti itu takdirnya, maka ridho saja. Ini tawakal. Ya, yang keempat adalah prasangka baik, husnuzon. Ya, jadi hidup kita ini kalau mau husnuzon aja sama Allah, sama manusia husnuzon, apalagi sama Allah. Husnuzon. Jadi kita latih berhusnuzon. Apapun ya Allah, semua adalah ketentuan pasti yang terbaik, walaupun tak cocok sama kita. Husnuzon. Allah itu Pak paling senang hambanya husnuzon. Ada orang di akhirat harusnya masuk neraka, gara-gara husnuzon masuk surga. Gara-gara husnuzon masuk surga. Begitu Allah itu. Paling ini orang dah masuk neraka nih harusnya. Tapi karena dia husnuzon masuk surga. Kita cerita dulu ya. Saya bilang ada dua orang ya. Dua orang ahli maksiat dipanggil Allah. Sini panggil datang. Gimana? Kau ki dosa kok? Iya. Gimana kok? Iya. Gimana kok pantas ya? Ya sudah kalau gitu masuk kau ke neraka kata Allah. Yang satu cepat-cepat dia ke neraka. Yang satu nggak mau, dia diam dia. Tanya Allah, kenapa kau diam? Ya Allah, kupikir kau panggil aku kemari, mau kau masukkan aku ke surga. Tapi ternyata, oh ya,
Gitu prasangka udah masuk surga. Yang satu lagi, kenapa kau lari? Ya Allah, aku di dunia udah sering melanggar aturan perintahmu. Nah sekarang kau perintahkan, aku nggak mau lagi nganggar perintahmu. Aku cepet-cepet. Kau masuk surga juga dua-dua. Ya, begitu. Nah itulah maha apa namanya? Maha baiknya Allah itu. Jadi orang yang, makanya kita kadang-kadang mabuk, jangan menjudge orang lah. Oh nanti jangan. Ya, karena bisa jadi di hadapan Allah bisa Allah akan maafkan dosa-dosa. Ya, makanya kita ceramah tetap, memberi nasihat tetap, tapi jangan menjudge. Ya, kita doakan yang gemulai-gemulai jadi tobat. Ya. Doaan Prabowo juga jadi tobat, jadi bagus. Ya sudahlah, kita doakan lah. Tapi kritik tetap boleh. Ya, jangan. Tapi jangan dijudge. Jangan putus asa. Tetap harus optimis. Jangan putus asa. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang kelima, yang terakhir itu adalah yakin. Jadi kok 5 ini kita jaga, Bu. Waduh. Suasana hati kita. Jadi apa tadi pertama? Ikhlas. Terus kedua, ya, ridho. Ketiga, tawakal. Keempat, kalau ini sudah mantap, ujungnya nanti kelima yakin. Muncul yakin. Yakin itu udah nggak ada ragu sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak iman itu adalah apa namanya? Yakin. Sedikit pun nggak ada ragu sama Allah. Tapi untuk bisa mencapai yakin ini harus melewati yang 4 ini. Kita harus ikhlas dulu, latihan ikhlas, harus ridho dulu, kita harus bisa tawakal, terus selalu prasangka baik, ujungnya nanti kita jadi yakin sedikit pun nggak ada keraguan sama Allah. Begitu sudah nggak ada keraguan kita sama Allah, itulah dalam bahasa ayat namanya kita ridho kepada Allah semuanya. Itulah dalam bunyinya apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Kau udah ridho apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita ridho, mardiyah, kita pun akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 ini. Ya, dosa pun nanti kaitannya yang 5 ini juga apa nanti, Pak? Enggak ikhlas, enggak ridho, apa lagi? Ya, bawaannya enggak tawakal, bawaannya marah, bawaannya menyalah-nyalahkan orang sampai menyalahkan Allah. Terus apa? Suudzonnya sama Allah. Yang terakhir ragu aja sama Allah. Ini berat dosa-dosanya. Ya, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kekafiran. Na'udzubillah. Kita hindarkan. Ya, mari kita latih. Nah, saya bilang tadi, kalau sudah bisa kita begini, damai hidup. Apapun yang terjadi asik. Dan ini mesti kita belajar, Pak. Enggak ujuk-ujuk. Ya Ustadz juga belajar. Saya belajar juga. Namanya Ustadz manusia. Emang Ustadz udah jago juga. Ya, kadang-kadang Ustadz ada juga marahan. Ada juga kadang-kadang suudzon. Maka kita gunanya apa? Saling watawasaw bil haqqi watawasaw saling mengingatkan. Kadang-kadang Ustaz ya lupa juga. Jadi jangankan kita, Nabi pun bisa lupa. Cuma Nabi dijaga, kita lupa dia cepat ingat. Kan bunyi ayatnya, wazkur rabbaka idza nasit. Cepat kau ingat Tuhanmu ketika kau lupa. Itu kan ayat buat Nabi. Ya. Dalam surah Al-Kahfi itu, ayat berapa tuh? Ayat 20 berapa tuh? 25 apa 24? Ya, wazkur rabbaka idza nasit. Cepat kau ingat Tuhanmu ketika kau lupa. Kan ayatnya kan turun gara-gara Nabi sok jago gitu. Kita tanya Muhammad, kan ada pertanyaan orang bertanya, Muhammad, ya, kami nanya satu tentang Ashabul Kahfi, nanya macam lah pertanyaan itu kan. Nabi sok jago, datang besok. Pasti ada jawabannya. Ternyata nggak datang selama berapa hari, stres Nabi. Nah, baru turun surat Al-Kahfi menjawab pertanyaan itu, maka dalamnya kan wala taqulan inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau mengatakan sesuatu pasti besok, kecuali insya wadhkur rabbaka idza nasit, ingat Tuhanmu ketika kau lupa. Jadi ketika sering kita lupa, tiba-tiba kita nggak sabar, cepat sabarnya. Tiba-tiba kita nggak ridho, jadi kita ridho. Jadi begitu, Pak. Jadi saling mengingatkan. Ya, jadi saya kira demikian. Selesai kita yang ke prinsip yang pertama, apa tadi? Hidup adalah ibadah. Bulan depan kita masuk prinsip yang kedua. Dunia adalah ujian. Ya, namanya ujian. Harus naik level, namanya ujian. Dunia ini ujian, Pak.
Ya, harus naik level kita. Ya, jangan sampai udah tua tapi masih kayak anak-anak terus. Harus naik level kita. Makanya sebenarnya Pak, kalau kita prinsip dunia ujian, kita ini udah orang-orang yang udah jago semua nih. Karena udah lulus ujian harus semua nih. Jangan sampai udah setua ini masih nggak lulus-lulus juga. Itu yang istilah kita apa? Pengalaman. Maka guru pengalaman itu guru yang paling baik. Maka pesan saya yang terakhir, ya, mari kita latihan ilmu ini. Sekarang latihan ibadah yang mahdoh kita perbagus, ibadah yang ghairu mahdoh kita perbanyak, kita perluas, ibadah hati pun kita mantapkan. Apa tadi Bu? Latihan ikhlasnya, latihan ridhonya, tawakalnya, prasangka baiknya, ujungnya yakinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah dan doa untuk majelis. Subhanallah, sallallahu alaihi anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu duha.